Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan betapa dahsyatnya tauhid ini dan betapa pentingnya kita mentauhidkan Allah, maka ketahuilah tauhid itu adalah sebab terbesar manusia selamat dari semua mara bahaya. Dan secara umum kita perlu mentauhidkan Allah agar selamat dari segala mara bahaya, dan secara khusus terkait dengan bahaya yang tersebar di waktu ini, yaitu bahaya virus corona. Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah ta'ala, beliau mengeluarkan lagi 10 wasiat agar selamat dari virus corona. Yang ingin saya ingatkan di sini, wasiat beliau yang kedua terkait dengan pembahasan kita dan pembahasan tauhid secara keseluruhan, yaitu agar kita selamat dari virus corona ini secara khusus dan semua wabah penyakit atau bahaya apapun secara umum. Hendaklah kita memperbanyak doa-doa yang mengandung tauhid. Di antaranya adalah doanya Nabi Yunus alaihi salam. Doanya Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini beliau anjurkan untuk diperbanyak. Doa Nabi Yunus alaihi salam. Karena kandungan doa ini yang luar biasa. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Maha suci dari kesyirikan dan pensifatan yang tidak layak bagimu. Kemudian kita bertobat, kita akui kesalahan kita. Inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang doa ini di surat Al-Anbiya. Fanada fi dzulumati. Nabi Yunus alaihi salam berdoa di dalam kegelapan-kegelapan. Subhanallah, maksudnya kegelapan yang sangat gelap. Di perut ikan. Ya. Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi beliau di dalam perut ikan itu. Sangat gelap. Mengerikan tentunya. Maka yang beliau baca kata Allah, Alla ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Fastajabna lahu, maka Allah berfirman, kami pun mengabulkan doanya. Wa najjaynahu minal ghammi, dan kami selamatkan dia dari kesulitan tersebut. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kita membaca doa ini. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watu Dhinnun idh da'a biha wa huwa fi batnil hut." Doanya Dhinnun, yaitu Nabi Yunus alaihi salam, ketika beliau mengucapkannya di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau. Artinya Engkau tidak pantas dipersekutukan. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yad'u biha rajulun fi syai'in qattu illa istajaba Allahu lahu. Tidaklah seseorang mengucapkan doa ini pada keadaan apapun kecuali
Allah akan mengabulkan baginya. Subhanallah. Ini doa termasuk yang pasti Allah kabulkan. Nah, jemaah sekalian, apa rahasianya doa ini? Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Fawaid menjelaskan, Fama dufi'at syada'idud dunya bimithli tauhid. Tidak ada yang seperti tauhid di dalam menolak musibah-musibah yang terjadi di dunia ini. Walidzalika kana du'ail karbi bitauhid. Oleh karena itu kata beliau, doa agar dihilangkan dari kesusahan adalah dengan tauhid. Doa yang di dalamnya mengandung tauhid. Wa da'watu dhinnuni allati ma da'a biha makrubun illa farrajallahu karbahu bitauhidi. Dan itulah doanya Nabi Yunus alaihi salam saat di perut ikan, yang apabila seseorang memanjatkannya kepada Allah, maka Allah pasti akan mengeluarkan dia dari semua kesulitan itu dengan tauhid. Dengan tauhid yang terkandung di dalam doa tersebut. Makanya jemaah sekalian, kita baca doa, tentu harus kita amalkan yang terkandung di dalam doa tersebut. Sama juga dengan zikir-zikir, harus kita amalkan yang terkandung di dalamnya. Kita ucapkan la ilaha illallah, tapi kita tidak amalkan, ya tidak ada gunanya. Fala yulki fil karbil idham illa syirk. Sebaliknya kata beliau, tidak ada yang menjerumuskan manusia pada kesusahan-kesusahan yang terbesar kecuali syirik. Wala yunji minha illa tauhid, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan darinya kecuali tauhid. Fahuwa mafza'ul khaliqah wa malja'uha wa hisnuha wa giyathuha wa billahi taufiq. Maka kata beliau, tauhid itu adalah sebab hamba itu terlindungi, terjaga, terbentengi, dan terselamatkan dari berbagai macam bahaya. Dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik. Jadi jemaah sekalian, inilah kunci keselamatan yang paling utama dari berbagai macam bahaya. Tauhid kita harus lebih diperkuat lagi dan dibersihkan dari kotoran-kotoran dan noda-noda yang bisa menghilangkan tauhid kita atau mengurangi kesempurnaannya. Ini sebab utama keselamatan kita. Dan bacalah selalu doa ini, perbanyak membacanya, terutama di masa-masa ini kita sedang terancam dengan virus corona yang terus menyebar, semakin banyak korbannya, maka tidak ada tempat berlindung terbaik bagi kita kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Perbanyaklah membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bolehkah dibaca ketika sujud sedang solat? Boleh, tidak masalah insyaallah, karena hadis yang melarang membaca Al-Quran ketika sujud sedang solat maknanya dengan niat tilawah Al-Quran. Tapi kalau kita niat berdoa dan memang lafaznya mengandung doa, yaitu doa-doa yang berasal dari Al-Quran, terutama doa-doanya para nabi dan rasul, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala kita baca dalam sujud kita. Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik.